tua hari ini untuk menjaga lingkungan dari perzinahan. Karena semua kondisi dan atmosfer yang ada di sekeliling kita itu semuanya mengarah kepada perzinahan. Dari tontonan, dari apa yang dibaca, dari kebiasaan di sekolahan, sampai kita terkadang menjumpai beberapa kasus. Saya tidak mengatakan general, tapi beberapa kasus. Kita sampai menjumpai para guru pun mendukung pacaran. Yang kita tentunya sepakat, pacaran itu sudah fix dan confirm radikal pacaran itu. Kenapa? Menyebabkan banyak korban. Kalau kita mau ngitung, cuma masalahnya belum ada. Kalau ada LSM mau ngitung jumlah korban orang pacaran itu melebihi, bisa jadi melebihi jumlah korban pembunuhan. Kalau kita mau menghitung secara jujur. Dan apapun aktivitas yang menyebabkan hilangnya nyawa itu sebenarnya adalah radikal itu. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita tentunya paham sekali. Pembahasan kita pada part yang keempat masih membahas tentang masalah keluarga pada pusaran zaman fitnah. Tentunya tidak akan pernah saya melupakan mukadimah yang sudah sering saya ulang dalam 3 kali pertemuan. Bahwasanya keluarga itu merupakan sesuatu yang paling berharga pada kehidupan kita. Karena tidak ada kekuatan paling besar yang kita peroleh setelah kita beriman kepada Allah kecuali keluarga kita. Ibu, kalau bertengkar dengan siapapun masih kuat. Tapi kalau ibu bertengkar dengan keluarganya, pasti akan merasa lemas. Bapak-bapak sebagai seorang suami ketika punya masalah dengan teman SMP-nya, alumninya, biasanya masih bisa untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau ada seorang suami bertengkar dengan anaknya, bertengkar dengan istrinya, energi yang dibutuhkan untuk menghadapi itu luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, keluarga itu energi besar pada kehidupan kita. Sehingga ketika keluarga ini tidak kita berikan makna bahwasanya dia itu nikmat besar, maka kenikmatan ini akan hilang. Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita, laula lam yabqa minad dunya illa lailatun wahidah la ahbabtuha inda zaujati. Kalaupun saya memiliki waktu yang tersisa dalam hidupku, 1 malam saja yang tersisa, maka kalaupun usiaku hanya tersisa 1 malam, aku senang sekali dalam usia sisaku itu aku bersama dengan istriku, walaupun cuma 1 malam yang tersisa, untuk memberi arti kepada kita bahwasanya kehidupan keluarga itu kehidupan yang super maksimal kenikmatannya kalau kita mampu memberi makna pada keluarga kita. Rasulullah ketika meninggal dunia tidak di atas pangkuan Abu Bakar, walaupun Abu Bakar merupakan sahabat yang paling beliau cintai. Rasulullah ketika meninggal dunia dalam prosesnya ketika sakit, sakaratul maut, sampai akhirnya beliau wafat pada hari Senin duha menjelang duhur, tidak meninggal di atas pangkuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun itu merupakan orang yang paling beliau cintai setelah Abu Bakar. Tapi di manakah Rasulullah itu meninggal dunia? Rasulullah meninggal dunia di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah di atas pangkuan itu, beliau sempat diangkat tangannya oleh Ibunda Aisyah, dibacakan 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusapkan ke bagian tubuhnya, dan Rasulullah bersiwak, lalu siwaknya yang menggerakkannya adalah Ibunda Aisyah. Jadi air ludahnya Aisyah itu bertemu dengan air ludahnya Rasulullah sebelum wafatnya beliau, untuk merujuk kepada kita tentang sebuah arti. Keluarga itu nikmatnya besar, dan energi yang ditimbulkan pada kehidupan kita itu besar sekali. Makanya inilah yang menjadikan kita ketika faham arti keluarga begitu besar pada kehidupan kita, itulah yang menjadikan kita, kenapa kita pada kehidupan keluarga kita harus betul-betul menjaga keluarga kita. Dan tidak ada yang paling kita jaga dari keluarga kita kecuali selamatnya keluarga kita dari fitnah. Hari ini banyak keluarga, mereka memiliki rumah, mereka memiliki pangan, mereka memiliki papan yang bagus, tapi ternyata belum tentu mereka selamat dari fitnah. Dan betapa rusaknya kita, dan betapa ruginya kita kalau kita pada kehidupan kita mendapatkan sandang, kita mendapatkan papan, kita mendapatkan pangan, tapi ternyata kita tidak selamat fitnah yang menimpa kepada keluarga kita, dan itu akan menjadi sebuah penyesalan panjang. Saya ambilkan sebuah kisah nyata supaya ini tambahan mukadimah, supaya kita paham betapa mahalnya keluarga kita dan betapa ruginya kita, betapa buntungnya kita kalau keluarga kita sampai mendapatkan fitnah. Sebuah kisah nyata yang kita jumpai masih ada di headline berita dan kanal berita besar.
Di Semarang ada seorang wanita pacaran dengan seorang laki-laki. Ternyata pacarnya terlilit hutang dengan pinjol. Akhirnya debt collector itu menagih. Yang ditagih debt collector itu kan mereka mencuri data dari setiap nasabah yang mereka miliki. Yang diteror adalah pacarnya. Pacarnya stres, pacarnya depresi, pacarnya frustasi, dan akhirnya pacarnya mati bunuh diri. Maka bukan hanya itu saja yang membuat kita terhenyak kaget. Tetapi ternyata sang pacar bukan hanya mati bunuh diri, dia pun meninggalkan wasiat. Wasiatnya pun bukan untuk ibunya, bukan untuk bapaknya, tapi wasiatnya untuk pacarnya. Dan kita bisa membayangkan, Bu, saya mendoakan semoga bapak dari orang tua korban ini diberikan kesabaran dan ibunya. Tapi harusnya kita mengambil sebuah hikmah pada kehidupan kita, bahwasanya pelajaran-pelajaran musibah yang menimpa kepada orang di sekeliling kita itu menjadikan kita semakin paham. Kalau rusak keluarga, maka kita akan menghadapi beratnya konsekuensi yang harus dihadapi oleh kita sepanjang kehidupan kita. Selain di Semarang, kita juga menjumpai kisah yang baru saja muncul, dan ini viral sampai hari ini. 3 hari yang lalu terungkap sebuah pembunuhan. Ada seorang perempuan muda, kalau tidak salah 20-an tahun. Dia berpacaran, diajak pacarnya ke losmen, ke hotel-hotel murahan lah. Lalu mereka berzina. Setelah berzina, dibunuh pacarnya setelah terlibat emosi setelah mereka melakukan perzinahan. Lalu pacarnya emosi, dibekap pacarnya yang habis dizinai sampai kehilangan nafas dan akhirnya mati. Ini kisah nyata, bukan menjadikan kita hanya scrolling dan hanya melewatkan berita. Karena apa? Allah itu menurunkan kepada kita setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita untuk menjadi hikmah bagi kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita ini akan disebut oleh Allah bodoh. Kapan kita disebut oleh Allah bodoh? Kalau kita menangkap tentang satu peristiwa, lalu peristiwa itu tidak menjadikan kita mengambil pelajaran, itulah yang disebut dengan orang bodoh dan tidak layak disebut dengan ulul absar. Ulul absar itu adalah mereka yang mampu mengambil setiap peristiwa kepada pelajaran intinya apa. Dan kita harus paham. Satu persatu kita menjumpai keluarga yang mendapatkan fitnah, dan itu menjadi cobaan untuk kita supaya kita ekstra menjaga keluarga kita dengan pertolongan Allah. Ada satu kaidah fikhiyah, Ibu, ada satu kaidah hikmah yang dikatakan para ulama kepada kita, masa ibu kaumin ingda kaumin fawaid. Musibah yang menimpa kepada satu kaum itu pelajaran bagi kaum yang tidak mendapatkan musibah itu. Kalau musibah itu Allah sudah jalankan, beritanya nyampe kepada kita di genggaman tangan kita dan melalui WhatsApp dan media sosial kita, tidak mungkin berita itu kebetulan kita membacanya. Nggak ada yang kebetulan. Kalau Ibu pernah membaca tentang satu berita, orang pacaran dibunuh, dibuang di tengah jalan tol. Orang pacaran dibunuh, lalu diaborsi, lalu perempuannya ikut mati ketika mengalami proses aborsi. Kalau kita pernah membaca itu semuanya, maka jangan menganggap berita itu kebetulan saja kita baca. Tidak ada kebetulan. Sehingga apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Allah mengirimkan berita itu nyampe kepada kita supaya kita berhati-hati. Hari ini kamu membaca seseorang dengan keluarganya menjadi korban. Jangan sampai kamu menganggapnya biasa, melewatkannya saja, tapi tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik, satu waktu kita pun akan menjadi korban dan kita akan menjadi head news dalam satu pemberitaan. Hanya karena kita tidak mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Inilah yang menjadikan kita paham betapa dahsyatnya masalah fitnah yang hari ini merambah pada setiap kehidupan. Sampai kita menjumpai berbagai macam kerusakan demi kerusakan sudah terpampang di depan mata kita. Sehingga kalau kita tidak menyadari betapa dahsyatnya fitnah itu menerpa pada kehidupan, saya khawatir bahwasanya fitnah itu bisa menimpa kepada kita. Disebabkan karena kita tidak peduli tentang fitnah yang terjadi. Ada satu kejadian, Ibu. Kisah nyata, Bapak. Ini supaya kita bisa ngambil kisah. Ini kisah nyata ini sudah terjadi hampir 10 tahun atau 11 tahun. Dulu saya pernah tinggal di satu komplek. Di komplek itu, kompleknya perumahan. Konsep developernya memasang lampu remang-remang pada komplek perumahan itu. Sehingga akhirnya komplek itu terkenal sebagai spot yang asyik untuk pacaran oleh anak-anak muda.
Setiap kita pulang, selalu menjumpai orang pacaran kanan kiri itu banyak, bertebaran. Mungkin seimbang dengan jumlah nyamuk yang ada di lautan. Saking banyaknya. Berangkat dari masjid, akhirnya kita mengambil sebuah edukasi. Ayo kita mencoba. Kita mencoba untuk memberikan nasihat kepada anak-anak muda ini supaya mereka tidak terseret kepada pergaulan bebas. Tulisan demi tulisan dibuat di sepanjang jalan masuk kepada komplek perumahan itu. Tapi mungkin ya karena anak mudanya, mungkin sebagian buta huruf dan tidak membaca, justru pacarannya di depan tulisan. Insyaallah. Akhirnya berlanjut. Ya. Akhirnya pihak masjid dan bersama dengan jamaah memberikan usul gimana kita mengadakan sweeping damai dengan cara yang baik. Kita tidak mengusir tapi memberitahu bagaimana hal semacam itu tidak layak dilakukan di tengah malam. Semua sepakat. Akhirnya pada malam-malam tertentu kita turun ke jalan, kita datengin orang pacaran, pulang nak, pulang. Jam berapa ini? Dia jam 9. Itu teman perempuanmu pasti dicari ibunya, pasti dicari bapaknya. Sweeping itu dilakukan damai, tidak membawa pentung, tidak membawa apapun. Karena memang sifatnya nasihat itu harus disampaikan dengan cara damai. Maka akhirnya ada yang pulang. Tapi kan kita tahu ya, kadang-kadang pelaku kebaikan itu bisa jadi tidak istiqomah, tapi bisa jadi pelaku kemaksiatannya istiqomah. Jadi ketika sweeping sudah mulai ngendor, yang pacaran semakin semangat dan semakin kuat dan masih banyak. Sampai akhirnya ada satu kisah, ada bapak-bapak yang beliau tidak setuju masjid itu mengadakan gerakan sweeping damai. Lalu beliau bilang ke salah satu jamaah yang lainnya, udahlah nggak usah kayak gitu. Buat apa ngelakuin kayak gitu? Udahlah, yang penting tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Cukup. Kita nggak bisa ngontrol setiap orang. Biarkan saja gitu. Namanya juga anak muda. Nah, ini loh kalimat yang berbahaya. Namanya juga anak muda. Nah terus kalau kita mengatakan namanya juga anak muda, lah fungsi orang tua terus apa? Kalau semuanya langsung mengatakan, ya sudahlah, namanya anak muda. Ya justru karena anak muda, dia harus mendapatkan bimbingan dan ketegasan. Lalu akhirnya beliau tidak setuju. Sampailah suara keberatan beliau kepada pihak masjid. Dan sampai pula kepada saya. Ustadz, begini. Saya bilang, tidak apa-apa. Pertama, sweeping kita damai. Nggak ada namanya macam-macam. Kita lakukan bersama dengan para pengurus RT juga. RT ikut, tidak apa-apa. Dan kita tidak sama sekali membentak. Kita juga tidak sama sekali melakukan kekerasan. Mengatakan, nak, pulang. Jangan di sini. Dan kita tidak bisa memuaskan setiap orang untuk menjawab setiap pertanyaan dan keberatan yang dia miliki. Karena kita tidak bisa menjawab semua keberatan orang. Ya sudah, akhirnya berlalu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya lupa lah. Satu waktu saya didatangi oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu datang meminta supaya beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya doakan. Saya mengatakan semuanya Pak, kita semoga didoakan oleh Allah. Semoga kita semuanya dimaafkan sama Allah. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Setelah itu beliau meneteskan air mata. Saya lihat dulu, bapaknya ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Maka setelah itu saya ngobrol dengan beliau dan ternyata beliau kenapa datang kepada kami. Saya tidak mengenal beliau secara personal pada saat itu dan saya juga tidak tahu apa alasan beliau datang. Tapi akhirnya di ujung pembicaraannya beliau berkata, saya adalah orang yang pernah merasa keberatan dengan gerakan dakwah mengingatkan orang yang pacaran, Ustaz. Oh, Bapak. Iya, Ustaz. Dan saya minta dimaafkan sama Allah. Kenapa? Allah mengirimkan teguran. Anak saya hamil sebelum nikah. Tahu apa pelajaran yang kita peroleh? Pelajaran yang kita peroleh adalah sesungguhnya itulah fitnah. Sehingga ketika kita tidak menyadari dengan maksimal tentang keberadaan fitnah, itu yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Kita tidak lebih baik daripada bapak tadi. Bapak tadi diberikan sensitif, dia akhirnya ngakuin kesalahan. Tapi yang kita bicarakan bukan beliau, yang kita bicarakan hikmah apa yang Allah kirimkan dari bapak itu. Sehingga akhirnya disitulah kita semakin paham, jaga keluarga itu merupakan perkara besar. Makanya setelah usia 40 tahun, fokus sama keluarga.
Mari kita buka surat surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Jika dibaca. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Iya. Kalau sudah 40 tahun, Allah menerangkan kurikulum. Siapapun yang sudah melewati angka 40 tahun, tertampung dan termuat pada surat Al-Ahqaf itu. Yaitu ketika Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Kalau sudah mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. 1. Banyak bersyukur atas semua pelajaran yang Allah kirimkan pada kehidupan setelah kita melewati 40. Ibu dan bapak, kalau kita sudah melewati 40, banyak nggak pelajaran yang kita dapatkan dalam hidup? Banyak. Kita pernah ditolak, kita pernah dibenci, kita pernah ditipu, kita pernah sakit. Semua pelajaran sudah kita dapatkan. Dan Allah masih mengokohkan kita dalam kehidupan setelah melewati 40. Itu yang menjadikan kita banyak syukur. Kalau kita jujur setelah melewati 40 tahun, berapa banyak bakteri yang mencoba menyerang tubuh kita? Berapa banyak virus yang sebenarnya sudah mau mendarat di tubuh kita? Allah yang tahan, Allah yang tepis. Sampai kita masih sehat angka 40 ini. Kalau bukan Allah, tidak mungkin terjadi. Makanya ada seorang pakar mikrobiologi itu mengatakan, kalau di dunia ini tidak ada Tuhan, manusia itu tidak akan mampu untuk bertahan hidup walaupun cuma 1 hari. Karena berbagai macam serangan, bakteri, virus, dan lainnya itu luar biasa. Tapi karena Allah itu pencipta, Allah jadikan manusia bukan hanya sekedar hidup. Dijadikan ada antibodi, dijadikan ada imun, dijadikan ada sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita, yang itu bisa menetralisir serangan-serangan dari luar. Itu yang menjadikan kalau sudah 40 syukur. Ada yang di usia 20 tahun tidak punya motor, 40 tahun punya motor. Ada yang di usia 20 tahun belum punya mobil, usia 40 tahun dia punya mobil. Ada yang di usia 30 tahun belum punya rumah dan masih ngontrak, 40 tahun dia sudah memiliki rumah. Ada yang di usia 20 tahun dia belum punya anak, usia 40 tahun dia sudah punya anak. Nikmatnya itu sudah Allah semuanya. Lengkap sudah. Makanya kurikulum yang pertama, banyak syukur sama Allah. Kalau sudah 40, jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dekatnya kita dengan teras kehidupan orang lain itu sering membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalau sudah 40, tidak usah membandingkan. Oke lah, kamu masih 25. Bandingkan hidupmu dengan orang lain kalau memang kamu susah dikasih nasihat. Tapi kalau sudah 40 itu sudah. Beban yang ada di kepala kita itu sudah menjadi sebuah sinyal dari Allah. Tidak usah membandingkan dengan orang lain. Kalau sudah 40, syukuri yang Allah kirimkan kepadamu. Itu kurikulum pertama. Yang kedua, nikmataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardah. Yang kedua, bersyukur atas nikmat amal solih yang Allah kirimkan kepada kita. Sampai di usia 40 kita masih beramal solih, masih memiliki semangat, masih memiliki amal solih yang kita lakukan. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang kita syukuri. Lanjutkan. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Ya, sebelumnya wa ala walidayya, kepada orang tuaku. Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Setelah kita bersyukur atas nikmat hidup kita, atas kenikmatan yang Allah berikan sampai kita beramal saleh, kita juga mulai menata kehidupan kita sama orang tua. Kalau masih ditemani orang tua usia 40. Saya sudah tidak lagi ditemani orang tua usia 40. Berarti sebagian ulama mengatakan beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang melewati angka 40 masih punya orang tua. Kenapa? Dia masih punya prime time untuk menuju kepada surga. Dia masih memiliki core, inti yang paling inti untuk menuju kepada surga. Tidak semuanya diberikan kenikmatan itu. Ada yang sudah usianya 40 kehilangan bapak dan ibu kayak saya? Tuh, ada.
Tidak semua orang. Tidak setiap orang diberikan oleh Allah kenikmatan melewati 40 masih ditemani orang tua. Maka kalau ada seorang anak, misalkan dia anak pertama, anak kedua, biasanya anak pertama dan anak yang kedua ini yang biasanya masih punya kesempatan menjumpai orang tuanya ketika sepuh dan tua. Maka itu nikmat sekali. Fokus sama orang tua. Kenapa? Kamu sudah mulai lelah. Orang tuamu lebih lelah lagi dalam kehidupan. Kalau kamu angka 40, semua diagnosa sudah mulai agak mengkhawatirkan. Darah tingginya sudah mulai naik. Gulanya sudah mulai naik. Loh, orang tuamu 2 kali lipat daripada umurmu ketika sudah itu semua mereka lalui. Khidmah, konsentrasi sama orang tua kalau sudah 40. Jangan diabaikan. Karena apa? Tidak ada pegangan mereka kecuali anak. Setelah mereka iman kepada Allah. Kita dulu, tongkatnya adalah ibu dan bapak kita. Tapi kalau orang tua kita sudah sepuh, tongkatnya itu adalah anaknya. Mau kamu terima, kamu tidak terima. Mau ridho, tidak ridho. Mereka menempatkan dirimu sebagai tongkat. Walaupun terkadang mereka tidak terucapkan secara jelas lewat lisan. Lanjutkan. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu-cucu. Ya. Waslih li fi dzurriyyati. Berilah aku kebaikan yang mengalir kepada keturunanku. Artinya apa? Kalau sudah 40, dikurangi obsesinya. Dikurangi ambisinya. Ambisi kita sekarang tertuju kepada anak. Kalau sudah 40. Karena apa? Yang betul-betul menjadi investasi kita itu bukan perusahaan kita, tapi yang betul-betul menjadi investasi kita itu ya anak kita. Makanya permohonannya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunanku. Ya, berikanlah kebaikan yang mengalir kepada keturunanku. Fokus sama anak. Gimana caranya fokus sama anak? Teruskan. Sungguh aku bertobat kepada engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Maka caranya kita menutupnya dengan banyak bertobat dan menyerahkan hidup kita itu kepada Allah dan tidak lagi menyerahkan harapan kita kepada makhluk. Jadi kalau sudah 40 itu jangan berharap sama makhluk, telat kamu. Makanya Allah menutup ayat ini apa? Wa ini minal muslimin. Wa ini minal muslimin itu kalau diterjemahkan berdasarkan tafsir para ulama tafsir itu apa? Quote-nya itu begini. Wa ini minal muslimin itu apa? Hidupku sudah sama Allah, tidak lagi berharap sama makhluk. Makanya kalau ada orang 40 kok masih berharap manis pada makhluk, alah, telat Pak. Nanti ketika kamu kecewa tua itu susah hilangnya daripada kecewa ketika muda. Kenapa? Kecewa ketika muda masih panjang waktu yang bisa kita miliki untuk menggenggam apa yang tidak kita peroleh. Lah kecewa di masa tua. Dan kecewa yang paling menyakitkan kecewa kepada makhluk. Makanya ayat itu indah, ditutupnya Allah itu indah betul. Wa ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Saya tobat ya Allah. Tobat itu apa? Kalau jadi orang tua masih banyak kesalahan, saya tobat. Wa ini minal muslimin, sudah saya tidak lagi berharap sama manusia, saya hanya berharap sama engkau. Menyerahkan diri hanya kepada engkau. Dan itu bahasanya. Jadi inilah yang menjadikan kita paham. Jadi kalau kita sudah melewati 40, Allah meletakkan kurikulum. Kurikulumnya apa? 1, banyaklah bersyukur atas semua episode dalam kehidupan kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kalau kita masih mendapati orang tua kita itu masih ada. Dan kita berkhidmah kepadanya. Fokus sama anak dan bagaimana mengalirkan kebaikan untuk anak. Tobat kalau kita menjadi orang tua masih banyak kesalahan. Dan yang terakhir, tidak lagi berharap sama makhluk. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya. Maka di antara kurikulum 40 tahun ataupun siapapun yang melewati dan menuju angka 40 tahun itu, maka sesungguhnya disitulah kita akhir paham. Salah satu poin kurikulum yang Allah bangunkan untuk kita ketika kita melewati angka 40 itu apa? Yaitu konsentrasi kepada anak keturunan kita, keluarga kita. Fokus sama keluarga itu merupakan bagian besar pada keselamatan jalan keimanan kita. Setelah itu, mari kita bahas apa saja fenomena keluarga pada masa fitnah. Kita akan jelaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena Rasulullah menerangkan secara detail. Kalau yang membuka buku, silakan buka di halaman 121. Kita tentunya akan menjumpai dan kita mendapati bahwasanya salah satu konsekuensi ketika seseorang itu berada pada zaman fitnah, mereka akan menjumpai banyak keluarga yang sudah mulai kehilangan nasabnya, begitu sulit menentukan siapa orang tuanya,
Dan begitu tersebarnya perzinahan yang merebak pada kehidupan masyarakat pada saat itu. Ini yang pertama. Sebagaimana tadi mukadimah. Jadi Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu di antara fenomena yang akan dijumpai pada waktu hari kiamat, tidak tegak hari kiamat, sampai manusia pada saat itu menjumpai perzinahan itu menjadi sesuatu yang diterima. Dan perzinahan itu menjadi sesuatu yang merupakan bagian yang tidak lepas dari masyarakat. Sehingga ketika tersebarnya zina yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai parameter adanya keluarga pada masa fitnah, urusan nasab itu menjadi urusan yang kabur pada masa itu. Dan akhirnya begitu sulit kita mengetahui siapa nasab anak seseorang ketika begitu mudahnya orang itu berzina. Ibu dan bapak, tahu nggak di Amerika ada satu program. Programnya itu apa? Programnya memastikan anak itu secara DNA. Itu keturunan bapak dan ibu yang mereka miliki dalam satu keluarga. Atau jangan-jangan itu hasil dari hubungan zina. Ketika DNA-nya tidak nyambung sama bapak yang diakui selama ini. Ternyata Masya Allah, acara itu bukan hanya bersifat entertain. Acara itu menjelaskan fenomena yang sudah diisyaratkan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Orang akan kabur melihat nasab. Sampai pada acara itu setiap anak nanti dites DNA-nya, diputuskan. Memang betul ini, anaknya. Nanti tes DNA-nya mengatakan, anak ini terbukti bukan anak dari sang laki-laki. Dan akhirnya terbukti bagaimana perempuan itu berzina. Sehingga akhirnya kita mendapatkan salah satu di antara fenomena yang menyesakkan dada bagi setiap orang tua yang masih menjaga fitrah kesucian pada kehidupan iman. Dan kita tidak bisa melepaskan fitrah kesucian ini pada karakter keimanan kita, karena keimanan itu bersifat suci. Maka salah satu di antara fenomena yang bisa jadi menguras kesabaran kita, mengikis bagaimana kelapangan hati kita itu apa? Fenomena terjadinya perzinahan di usia anak muda ataupun di usia tua ketika mereka sudah melewati paruh baya, di mana perzinahan itu telah merusak sendi kehidupan nasab dan telah merusak sendi keturunan pada kehidupan. Dan zina itu sebagaimana mata rantai yang tidak berhenti sebagaimana bola salju. Karena apa? Buruknya perzinahan dijadikan zina itu kayak bola salju. Dia dilakukan seorang bapak, turun sama anak. Dilakukan anak, turun lagi sama cucu. Dilakukan sama cucu, turun lagi sama cicit. Dia kayak bola salju. Dan baru berhenti ketika betul-betul pelakunya kembali kepada Allah dan bertobat nasuha yang diterima sama Allah. Maka bola saljunya berhenti. Makanya akhirnya kita hari ini menjumpai bagaimana beratnya kehidupan orang tua hari ini untuk menjaga lingkungan dari perzinahan. Karena semua kondisi dan atmosfer yang ada di sekeliling kita itu semuanya mengarah kepada perzinahan. Dari tontonan, dari apa yang dibaca, dari kebiasaan di sekolahan, sampai kita terkadang menjumpai beberapa kasus. Saya tidak mengatakan general, tapi beberapa kasus. Kita sampai menjumpai para guru pun mendukung pacaran, yang kita tentunya sepakat pacaran itu sudah fix dan confirm radikal. Pacaran itu kenapa? Menyebabkan banyak korban. Kalau kita mau ngitung, cuma masalahnya belum ada. Kalau ada LSM mau ngitung jumlah korban orang pacaran itu melebihi, bisa jadi melebihi jumlah korban pembunuhan. Kalau kita mau menghitung secara jujur. Dan apapun aktivitas yang menyebabkan hilangnya nyawa itu sebenarnya adalah radikal itu. Jadi kita harusnya memahami betul perbuatan yang mengarah kepada perzinahan yang dimulai dengan sebuah kata pacaran yang dilegalisasi dan dimaklumi sebagai proses yang dipaksakan kepada kita selaku orang tua. Anakmu harus pacaran kalau kamu ingin mendapatkan anakmu pasangan, itu fix, itu radikal. Kenapa? Karena menyebabkan korban nyawa. Dan itu jumlahnya tidak sedikit yang kita jumpai. Dan hari ini Masya Allah, kita mendapatkan begitu gampangnya orang melakukan perzinahan, sebagaimana begitu gampangnya akses pornografi diakses oleh setiap manusia. Dan itu menjadi satu kesatuan untuk membentuk sebuah bola salju yang besar, terjadinya perzinahan. Yang menyedihkan lagi, perzinahan bukan hanya downgrade, bukan perzinahan dilakukan anak kuliah, tapi sudah downgrade dari SMA ke SMP. Sampai ada kasus viral yang terjadi di Indonesia yang sempat viral, sempat meminta perhatian besar masyarakat Indonesia ketika ada seseorang yang memukuli seorang anak sampai meninggal dunia, dari anak seorang kepala pemimpin pajak
Sampai terungkap di sidang bahwasanya pacarnya melakukan perzinahan. Usianya masih belia sekali. Dan ini terus dipaksakan kepada kita, permisifnya ini itu terus dipaksakan kepada kita. Lalu media itu secara tidak langsung memaksa kita untuk memaklumi perbuatan itu. Padahal perbuatan itu sudah confirm. Dia itu meminta korban yang begitu banyak pada kehidupan bermasyarakat. Dan kita masih terus memberikan akses dan aktivitas untuk mendukung hal tersebut. Artis yang pacaran terus diakses. Mereka berpergian ke luar kota, ke luar negeri, diakses pulang dalam kondisi senyum, disorot sama kamera yang melihat anak kita. Kita dipaksa untuk memaklumi. Kalau kita mengatakan tidak boleh, kita yang dikatakan radikal. Padahal radikal itu apa sih? Radikal itu berakar yang menyebabkan korban nyawa. Siapa yang menyebabkan korban nyawa? Orang tua atau pacaran? Sehingga inilah yang menjadi salah satu tugas berat ketika kita menjadi orang tua itu apa? Memastikan anak kita suci dan fitrah sampai dia menikah. Dan memastikan anak perempuan kita suci dan fitrah sampai dia menikah. Itu tugas berat. Jangan kita mengatakan, alhamdulillah anak saya laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Loh, sama aja. Anakmu perempuan ketika hamil, maka yang dilihat bejat itu bukan hanya perempuannya. Lah siapa yang menghamilinya kalau bukan anak laki-laki? Sehingga sampai diangkat di kasus perfilman, itu semuanya menggambarkan tentang sebuah fenomena, tidak lagi menjadi kasus. Kalau kasus masih dihitung, jaraknya dalam rentang 1 tahun terjadi beberapa kali, itu kasus. Tapi dalam rentang sampai 1 tahun sudah ratusan yang terjadi, itu bukan lagi kasus, itu sudah masuk pada kategori fenomena. Makanya Rasulullah SAW kenapa begitu tegas mengatur hubungan laki-laki dan perempuan? Karena sesungguhnya ya betul-betul tahu akibat dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak dibangun barrier yang kuat dan tembok penghalang yang kuat. Terjadinya perzinahan itu luar biasa. Nah, tugas kita bukan hanya memintarkan anak. Tugas kita itu bagaimana anak kita mampu dikendalikan hawa nafsunya. Itu tugas pertamanya kita. Sebelum anak itu dipintarkan. Jangan sampai anak itu pintar, menghafalkan Quran banyak, tapi ternyata manajemen nafsunya dan syahwatnya tidak kita kendalikan. Dengan rasa takut yang kita tumbuhkan, dengan tauhid yang kita tanamkan, rusak. Walaupun hafalannya banyak. Makanya kan kasus ini bukan hanya terjadi di masyarakat awam, sampai ke tingkat pondok pesantren. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Anak santri dengan anak santriwati. Lah ini bukan sekedar membangun kepada kita sebuah ancaman lalu membuat kita ketakutan. Tidak, Nabi itu tidak pernah membuat takut. Tapi itu membuat kita, tapi Nabi itu membangunkan kepada kita tentang salah satu fenomena. Keluarga pada zaman fitnah, urusan nasab itu berantakan. Kenapa? Ya karena pada dasarnya supaya kita waspada. Supaya kita menjaga apa yang paling berharga pada kehidupan kita. Dan tidak ada yang paling berharga pada kehidupan kita setelah kita melewati paruh hidup kita. Kecuali anak. Harganya mahal. Tidak bisa disebutkan dengan nominal. Ya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya tersebarnya perzinahan itu luar biasa. Zina bukan hanya marak di kalangan mereka yang kuliah ataupun SMA. Lu sampai di tingkat kantor. Bukankah kita sering sekali membaca kisah-kisah yang membuat kita terkaget? Bagaimana di lingkungan kantor banyak terjadinya perzinahan. Alat kontrasepsi yang banyak di tongkong sampah. Yang membuat seseorang itu betul-betul harus menyadari. Tingkat radiasi perzinahan hari ini itu jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Yang kita lihat hanyalah fenomena gunung es di tengah lautan. Yang kelihatan tidak menggambarkan bawahnya yang sudah luar biasa menggurita dan menyesakkan dada bagi setiap manusia. Ya, karena begitu gampangnya orang melakukan perbuatan itu. Padahal keberkahan satu rumah kapan hilangnya? Ketika sudah ada yang melakukan perzinahan. Ibu dan bapak tahu, dosa selain zina tidak ada konsekuensi bayar utang. Kamu tidak sholat, tidak ada dalil secara khusus ngatur nanti anakmu tidak sholat. Ada nggak orang tua yang tidak sholat anaknya sholat? Banyak. Walaupun itu dosa besar loh, jangan nanti diremehkan. Kenapa tidak sholat? Nggak apa-apa, insya Allah anak saya terjaga dari saya. Tetap dosa besar.
Kita meninggalkan puasa, manusia meninggalkan puasa, tidak ada konsekuensi dalil khusus bahwasanya meninggalkan puasa berdampak sama anak. Tidak, ada banyak orang tua tidak puasa. Kalau musim Ramadan, mereka masuk ke warteg yang berhijab pada waktu Ramadan. Karena warteg itu kan kalau Ramadan berhijab dan bercadar. Pakai gorden. Anaknya rajin puasa banyak. Tapi maaf, kalau zina dilakukan, ada dalil khusus yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, az-zina dainun wa qada'uhu fi alihi. Zina itu utang dan bayarannya lewat anak keturunanmu. Apa yang kita dapatkan? Itu saking masalah perzinahan itu tidak ringan. Makanya kita menjumpai di dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin, bagaimana hukuman zina bagi mereka yang telah melakukan zina, muhsan, punya keluarga. Itu hukumannya di dalam syariat ditaruh di dalam lubang, disisakan kepalanya, dilempari batu, dengan batu yang tidak terlalu besar, batu yang sedang, dilempari satu persatu batu itu, sampai dia meregang nyawa, sampai dia mati tidak diselamatkan. Kenapa hukumannya seberat itu syariat? Jangan dilihat hanya itunya. Kita harus lihat latar belakang yang panjang ketika syariat itu menjaga supaya tidak terjadi perzinahan di satu masyarakat. Kenapa hukumannya seberat itu di dalam syariat? Itu baru hukuman di dunia, belum taraf pada hukuman di akhirat. Maka Imam Syekh Utsaimin, ulama besar, mengatakan, tidaklah beratnya hukuman syariat kepada pelaku zina dilempari batu sampai dia meregang nyawa dengan batu yang tidak terlalu besar, yang dijatuhkan langsung mati, tidak terlalu batu kecil yang lama tidak mati-mati, tapi batu yang sedang untuk melambatkan kematiannya. Tidaklah itu diterapkan sama Rasulullah kecuali satu, menghapuskan kenikmatan haram yang dia dapatkan ketika berzina, yang didapatkan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung jempol ketika berzina, dan akibat buruk yang panjang setelah itu. Itu perzinahan. Ya, makanya ini yang menjadikan kita sekali lagi berarti di antara komitmen besar menjadi orang tua ketika kita menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga kita itu yang terpenting pertama adalah memastikan nasab keluarga kita terjaga dengan adanya pernikahan yang syar'i. Dalam proses bertemunya laki-laki dan perempuan di dalam biduk rumah tangga, jangan sampai ini berantakan. Dan sampai ini berantakan. Lambatnya jodoh yang datang pada keluarga kita bukan karena mereka tidak pacaran. Cepatnya jodoh pada keluarga kita bukan disebabkan karena pacaran pula, tapi semuanya itu merupakan bagian dari ketetapan Allah yang Allah atur 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan janganlah kita ragu terhadap ketentuan takdir sampai kita terburu-buru menabrak kaidah untuk bersabar, lalu terjadilah perzinahan ketika kita memperbolehkan anak kita dideketin sama laki-laki dan anak kita mendekati perempuan. Jangan sampai ya Bapak dan Ibu, orang tua nanti dihisab oleh Allah gara-gara keterangan dari tersangka anak kita, anak seseorang. Kenapa kamu zina? Orang tua saya membiarkan saya melakukan tindakan yang mengarah kepada perzinahan, ya Allah. Keterangan anak dipakai oleh Allah untuk memberatkan kita selaku orang tua. Dan ini merupakan masalah yang banyak marak terjadi pada keluarga pada zaman fitnah. Makanya memastikan masalah jodoh, memberitahukan kepada anak kita tentang kejinya perzinahan, memberitahukan kepada anak kita bahwasanya urusan jodoh itu harusnya disegerakan kalau memang sudah mampu dan tidak perlu mengambil jalan haram dengan pacaran. Maka ini penting, harus dimiliki sikap untuk menjaga perzinahan itu dimulai dari sikap tegas orang tua yang berbalus dengan kelembutan. Saya pernah ceritakan tidak dulu kalau tidak salah, saya punya teman ibu menikah umur 19 tahun, 20 tahun. Dimulai dari orang tua yang sangat menjaga. Bagaimana ketika beliau mendapati anaknya sudah mulai besar, 19 tahun menuju ke 20 tahun, ditanya sama orang tuanya, gimana nak urusan kamu dengan ba'ahmu? Ba'ah tahu? Ba'ah itu urusan kemampuan untuk melakukan tindakan biologis. Ada indikator dan parameternya, orang dikatakan ba'ahnya sudah terlampaui. Anaknya ditanya, gimana ba'ahmu? Sudah ada, Bi. Puasa, sudah puasa. Gimana setelah puasa? Menjadi bisa dikendalikan? Enggak, Bi.
jujur anaknya. Ya enggak, Bi. Masih kuat baahnya, masih kuat biologisnya. Ya sudah, orang tuanya berkata, nikah. Nikah saja. Lalu beliau mengatakan, kalau saya nikah saya belum punya pekerjaan. Nggak usah mikir. Abi punya rezeki lebih. Fungsi hartanya Abi bukan menjadi simpanan di masa tua. Tapi fungsi hartanya Abi menjaga keluarga dari api neraka. Nikah. Terus nanti gimana penghidupannya? Abi yang membiayai. Nggak usah malu. Anaknya ngomong, lah nanti diomongin sama orang. Nggak usah malu. Terjaganya kamu dari zina itu lebih aku cintai daripada apapun. Daripada kamu tidak menikah, dimaklumin nggak nikah karena belum kerja, tapi setelah itu kamu terjebak kepada perzinahan. Itu remuk api di hadapan Allah. Ini orang tua yang paham. Ya kan? Akhirnya orang tuanya nggak malu membiayai anaknya. Anaknya pun juga disadarkan untuk terus dewasa dalam prosesnya ketika menikah. Nikah, dibiayai 1 tahun, dibiayai 2 tahun, dibiayai 3 tahun. Ketemu saya di Fakultas Syariah pada saat itu. Lalu bercerita tentang ini kepada saya. Lalu setelah beliau di Fakultas Syariah, kami dulu mendapatkan beasiswa di Fakultas Syariah itu setiap bulannya 200 real. 200 real itu sekitar 900.000 per bulan. Plus kalau kemudian ada kerja sampingan ditambah lagi. Ketika beliau sudah di Fakultas Syariah mendapatkan beasiswa setiap bulannya 200 real, ditambah dia sudah memiliki pekerjaan sampingan, Masya Allah. Akhirnya dia setelah beberapa tahun ngomong sama bapaknya, Bi, alhamdulillah, rezekinya saya sudah mulai cukup. Sudah tidak perlu disetor lagi setoran bulanan. Saya sudah bisa membiayai rumah tangga saya. Lalu orang tuanya berkata, yakin, sudah cukup, oke, berhenti, tidak apa-apa. Dan akhirnya beliau membiayai keluarganya sampai sekarang. Banyak dari kita terkadang membiarkan anak kita sudah nggak mau nikah, alasannya belum kerja, tapi orang tuanya membiarkan anaknya membawa anak perempuan orang. Kemana nak? Pergi ke mall Pamulang. Mall apa itu yang dekat danau itu? Hah? Oh, Pamulang Square. Saya kira MP. Mall Pamulang. Pamulang Square. Kamu lagi apa? Lagi makan. Makan apa? Ayam nugget. Sama siapa? Ini sama Dwi. Siapa? Dewi. Yang putih, tinggi, lucu, imut. Nah, gitu. Lalu orang tuanya, pinter kamu memang milih pacar. Kayak bapakmu dulu waktu muda. Ih, gimana sih? Tidak bisa kalau kayak gitu. Jadi kalau kita akhirnya paham bahwasanya Nabi mengisyaratkan tentang kondisi keluarga itu, yang pertama yang disebut Nabi itu zinanya. Jadi sebelum Nabi menyebutkan tentang harta yang haram, tentang apa yang dibaca keluarga itu, bagaimana muamalah keluarga itu, bagaimana interaksi setiap keluarga itu, Nabi menerangkan fenomena yang pertama pada zaman fitnah itu apa? Keluarga-keluarga pada zaman fitnah itu karena tersebarnya zina, hilang urusan nasab. Hilang urusan nasab. Lalu akhirnya ini yang menjadikan kita ekstra. Makanya ketika kita menjumpai bahwasanya perzinahan ini merupakan masalah serius. Dan masalah ini tidak bisa kita hadapi dengan sekedarnya. Ini masalah besar. Yang betul-betul merenggut anak kita, bisa masuk kepada kerusakan. Maka ekstra penjagaan orang tua itu penting sekali. Dan itu dimulai dari sebuah edukasi yang benar ketika menjadi orang tua. Hari ini Bu, masalah biologis itu karena faktor makanan, faktor tontonan, anak itu matang sebelum usianya. Betul atau tidak? Betul. Sampai kita jumpai anak-anak itu hari ini mendukung apa yang dikatakan secara tidak langsung, mendukung apa yang dikatakan Nabi. Sampai perzinahan itu merata. Nabi ketika mengatakan merata, Nabi tidak menjelaskan detail sampai anak-anak, enggak. Nabi menyebutkan dalam hadis yang global, merata perzinahan itu. Berarti sampai anak pun terkena perzinahan. Dan kita menjumpai anak-anak dewasa sebelum usianya. Dan perempuan semakin senang dijadikan objek, seksualitas oleh masyarakat. Sehingga akhirnya apa? Perempuan semakin senang bagaimana dia bisa kurus, bisa langsing, bisa putih. Kenapa? Memanjakan setiap laki-laki yang mereka yang dicari itu bukan lagi hati. Dan bukan lagi pikiran. Tapi yang dicari adalah fisik. Ketemulah orang yang membuang muka, ketemu dengan orang yang nyari muka.
Orang yang mereka itu hanya memperhatikan fisiknya, ketemu dengan laki-laki yang hanya mencari fisik. Dan itu termasuk salah satu penjelasan global disampaikan Nabi dan kita. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita akhirnya melihat satu persatu itu. Bagaimana realita dari kehidupan yang disampaikan Rasulullah itu nyata adanya terjadi pada kehidupan manusia hari ini. Belum lagi kita menghadapi konsekuensi apa yang berat, Ibu. Konsekuensinya apa? Banyak laki-laki ketika menikah istrinya sudah hamil. Terus anaknya perempuan, coba Bu. Ketika terjadi pembuahan sebelum terjadinya ijab qabul. Nah, anak perempuan ini kalau nikah, gak bisa dinikahkan sama sang bapak. Kalau dipaksa menikahkan, pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, apa yang terjadi ke bawahnya menjadi tidak sah. Belum lagi muslimah nikah sama non-muslim. Pernikahannya sah? Tidak sah, dipaksa, Bu. Yang terjadi apa? Konsekuensi setelahnya itu menjadi berat. Dan kita hidup harus berhadapan dengan semua itu. Makanya akhirnya perzinahan itu termasuk dosa yang penyebarannya itu lebih parah daripada penyebaran minuman khamr, Bu. Makanya maaf ya, kenapa dosa perzinahan itu tidak boleh diekspos dalam berita? Ibu tahu dalam hukum fikih? Dalam hukum fikih syariat Islam, Bapak, kalau ada orang melakukan perzinahan atau ketahuan, misalkan dia menjadi WTS online, misal, terus tersebar kabarnya, itu tidak boleh diberitakan. Kenapa? Karena perkara fahisyah, perkara yang keji, itu apabila tersebar di telinga manusia, orang yang baik pun bisa tergoda hanya gara-gara mendengar berita. Makanya kalau dalam syariat Islam, kalau ada kasus perzinahan tersingkap, itu tidak boleh diberitakan. Siapa yang memberitakan fa'alaihi bin nikal. Man asya'al fahisyah fa'alaihi bin nikal. Maka kaidah ulama fikih itu mengatakan, siapapun yang berani memberitakan berita tentang perzinahan, maka dia harus mendapatkan hukuman, dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena konsekuensi zina itu, saking dahsyatnya zina, orang mendengar berita saja bisa tergoda. Itu zina. Makanya maaf ya, misalkan dulu, misal ada artis ketahuan, misalkan dia membuka, tarif. Tarifnya misalkan 50 juta. Lalu diberitakan, telah tersingkap identitas siapa yang membuka open online dengan tarif 50 juta. Beritanya memenuhi kanal-kanal berita. Orang yang asalnya tidak kepingin berzina, itu bisa jadi ketika membaca itu ada godaan untuk melakukan itu. Saking begitu kejinya perbuatan yang dinamakan fahisyah. Orang yang misalkan punya tabungan misalkan 300 juta. Oh 50 juta. Punya saya 50 juta. Itu kejinya perzinahan. Makanya akhirnya perbuatan zina itu, kenapa sampai memberitakan saja tidak boleh? Karena akibat damage-nya, keburukannya itu bisa menimpa kepada kondisi masyarakat. Sehingga akhirnya kita semakin paham betapa beratnya jagain anak itu luar biasa hari ini. Padahal apa yang susah untuk kita bendung pada kehidupan sosial media hari ini? Berita dan informasi. Sehingga semakin berat. Makanya tirakat kita dan perjuangan kita semakin harus kita tambah. Malamnya harus kita tambah. Bagaimana ketika sebelum tidur kita jaga, kita doakan mata anak kita, kita usap mata anak kita doakan supaya terhindar dari fitnah. Untuk setiap anak perempuan harus dicukupi kebutuhan kasih sayang dari bapaknya. Itu semuanya dengan niatan supaya terhindarkan keluarga kita dari fitnah. Orang yang berusaha menjaga keluarganya dari fitnah itu tidak sama dengan keluarga yang tidak menjaga keluarganya dari fitnah. Allah itu nanti nanya, yang ditanyakan olehnya kepada kita bukan hanya masalah pangan, papan, dan sandang kita, tapi yang ditanya oleh Allah itu seberapa besar keluarga kita terjaga dari semua pintu-pintu fitnah yang tersebar pada kehidupan ketika kita hidup. Dan itu pentingnya. Makanya akhirnya para ulama lalu menyampaikan, bagaimana tersebarnya fitnah pada zaman fitnah, bagaimana tersebarnya zina pada zaman fitnah, ada 5 sebabnya. Mari kita bahas 5 penyebab terjadinya perzinahan. Baik itu di lingkungan masyarakat kita, perkantoran, ataupun di usia anak muda. Yang pertama, dari versi laki-laki. Yang pertama dari versi laki-laki dan versi perempuan. Versi laki-laki itu kita dapatkan jawabannya pada surat Maryam ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Mari dibaca. Dibaca.
Surat Maryam surat ke-19 ayat 59. Kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ya. Maka yang pertama Allah sampaikan dari versi laki-laki dulu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattabu syahwat. Dan mereka meninggalkan satu generasi yang meremehkan urusan sholat, wattabu syahwat, dan mereka mengikuti syahwat. Berarti kalau ada satu kaum laki-laki yang dua sudah meremehkan sholat, hati-hati urusan manajemen syahwatnya pasti berantakan. Karena apa? Allah menerangkan hukuman meninggalkan sholat dengan sebuah kondisi. Wattaba'us syahwat, ikutin syahwat. Makanya kalau ibu, bapak punya anak sudah menginjak usia balik, tapi ternyata urusan sholatnya berantakan, dicek itu handphonenya. Karena apa? Selalu pada kondisi itu mereka akan teruji ketika sudah meremehkan sholat. Baca berita yang sangat memilukan dan memalukan serta menyedihkan, ada anak kelas 2 SMA. Dia sewa PSK online. Qadarullah, nggak punya uang. Sudah selesai, nggak punya uang. Nelpon bapaknya untuk bayarin apa yang dia lakukan. Beritanya masih ada deh. Makanya urusan sholat itu, kenapa urusan sholat itu menjadi urusan yang didisiplinkan pertama kali, dan urusan kedisiplinannya itu nomor 1. Makanya maaf sampai kita menjumpai kalau anak kita tidak puasa, nggak disuruh mukul. Anak kita kalau diajak umroh nggak mau, anak kita nggak boleh mukul. Tapi kenapa kalau anak kita 10 tahun belum sholat boleh untuk memukul? Selain pukulan kepala, dan pukulannya adalah konteksnya kasih sayang. Karena urusan sholat itu penting. Anak dalam perjalanan dakwah, dari tahun 2006 saya mulai berdakwah sampai 2023, dalam perjalanan dakwah banyak sekali menemukan orang-orang yang kembali dari perbuatan zinanya dan selingkuh dengan perzinahan. Dan selalu kalau saya mendapati curhatan tentang perzinahan, yang selalu saya tanya apa? Pak, sholatnya gimana? Dan qadarullah itu benar yang dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam 59. Yang saya tahu, dari survei pribadi saya, orang yang berzina itu memiliki satu benang merah yang sama. Urusan laki-lakinya berantakan sholatnya. Itu yang kita harus hati-hati. Jadi kalau ada laki-laki sudah berantakan sholatnya, perzinahan itu merupakan jebakan pertama yang paling besar, memerosokkan dia di dalam lubang itu. Itu yang kedua, versi perempuannya, ini masih nomor 1. Versi perempuannya, kenapa terjadinya perzinahan? Kalau sudah tidak memiliki sifat malu. Kalau ada laki-laki tidak, mereka itu sudah tidak mendapatkan sholatnya disiplin, perempuan versinya itu apa? Tidak memiliki rasa malu. Kalau sudah tidak malu, nah itulah jebakan pertama yang paling mudah diberikan kepada orang berzina itu, kalau perempuan itu sudah tidak ada lagi rasa malu. Makanya maaf ya, kalau anak kita masih memiliki sifat malu, jangan ditepis, jangan dipadamkan. Nah, kamu sudah besar, nah jangan malu kayak gitu, jangan. Misal nih, kita lagi makan. Terus kita sudah ke meja makan, mau makan. Anak perempuan kita suruh mengambil bil. Ambil bil itu. Ternyata petugasnya laki-laki, dia ngomong, malu Bi. Nggak usah ngomong, gitu kok malu. Udah, datang aja ke dia. Jangan. Malu Bi, nah, nggak apa-apa. Saya yang datang. Kecuali anak laki-laki. Kelas 3 SMP, ambil bil nak. Malu Bi. Jangan malu lah, kamu anak laki-laki. Anak laki-laki memagung tanggung jawab. Qawamnya itu diletakkan ketika dia itu tahu bahwasanya muamalah itu tidak menjadikan malu. Kita tanamkan kepada anak laki-laki, kamu laki-laki itu malu kalau berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab terjadinya perzinahan yang begitu banyak pada kehidupan itu apa? Dayus. Dayus itu apa? Membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumah. Ketika kepala rumah tangga tidak memiliki sifat yang bisa dijadikan contoh untuk anaknya. Bapaknya zina, selingkuh, ibunya cerita, mamahnya, nah
Ya mah, bapakmu selingkuh nak. Sampai apa mah? Sampai zina di hotel. Itu dampaknya besar. Karena apa? Karena sesungguhnya dari apa yang dilihat dari orang tua, itulah yang mengendap di bawah alam sadarnya dan membentuk karakternya. Dan itu merupakan masalah dayus. Selain di antara merupakan contoh yang buruk, di antara sisi yang lainnya, membiarkan keluarga melakukan tindakan yang mengarah kepada kerusakan yang bernama perzinahan itu ya bisa jadi karena diamnya seorang kepala rumah tangga. Ya, ketika anak perempuannya diajak laki-laki, dia diem. Pak, saya ajak ya Pak, ya nanti jam 9 pulang ya. Seakan-akan sering saya menyampaikan, seakan-akan setan itu libur sebelum jam 9. Nggak bisa kan? Saya saja, mungkin nggak saya akan menitipkan iPad saya, atau nggak usah iPad ya, emas gitu. Sama laki-laki atau sama laki-laki yang kita nggak terlalu kenal sebelumnya. Sini nek, ini nitip emas nih. Mungkin atau nggak mungkin? Nggak mungkin. Kalau kita tidak mungkin menitipkan tas kita yang di dalamnya ada ATM 3 miliar, ada emas 200 kilo, gitu. Itu berangkas atau tas. Tidak mungkin kita menitipkan tas kita kepada orang lain, lalu kita menitipkan anak kita. Berarti anak kita itu lebih murah daripada berangkas. Mungkin nggak saya nitip berangkas gitu sama orang? Nggak mungkin lah. Pak, saya laki-laki yang banyak sekali followernya, Pak. Saya ini banyak yang suka sama saya, Pak. Ya sudah nak, saya nitip berangkas. Mungkin? Nggak mungkin. Maka sesungguhnya dayus itu merupakan yang kedua. Makanya menjadi laki-laki itu memiliki karakter qawam. Apa karakter qawam? Tegas. Salah satu makna qawam itu tegas. Makanya akhirnya antara laki-laki dan perempuan itu memang harus seimbang menjadi support system, Ibu. Yang perempuan lembut ketika mengingatkan, yang laki-laki harus tegas. Makanya kisah nyata adalah ada seorang bapak-bapak di daerah Jakarta Timur ngomong sama saya itu diprotes sama anak saya, Ustadz. Kenapa Pak diprotes? Kata anak saya ini terlalu tegas, kayak singa. Abi ini kayak singa. Makanya akhirnya kita belum dapetin jodoh. Apakah saya salah, Ustadz, kalau perilaku saya kayak singa? Kata anaknya. Saya bilang, ya enggak salah Pak. Bapak betul, malah saya justru mengambil dan terinspirasi dengan kata-kata beliau. Bapak harus jadi singa. Kenapa? Kalau kita tidak jadi singa, ya satu persatu daging kita diembat sama orang, Pak. Tapi kalau kita singa, gitu, kucing langsung lari, Pak. Tapi kalau kita jadi kucing, harusnya jadi singa tapi jadi kucing, ya akhirnya digondol satu persatu. Dan apa yang terjadi kalau sudah digondol? Marah, telat. Marah ketika sudah digondol itu telat. Yang pernah kemarin saya sampaikan 1 bulan lalu, apa artinya ini? Orang tua yang menjadi pemadam kebakaran baru hadir untuk anaknya ketika anaknya sudah ada masalah, sudah terbakar kehormatannya, baru kita datang marah-marah. Loh, harusnya datang sebelumnya. Kecuali orang tuanya sudah menjaga, memberikan penjagaan dan safety yang maksimal, tapi anaknya diam-diam dari belakang. Nah, itu urusan lain. Tapi yang terjadi justru tidak. Kita banyak dapati karakter sang suami itu kadang-kadang malah lunak. Kadang-kadang yang jadi singa ibunya. Padahal sesinga-singa ibunya itu, kalau di telinga anak, itu tidak singa, Bu. Kalau kata penelitian, ini kata penelitian ya, jangan marah ya. Kata penelitian, secerewet-cerewetnya seorang ibu, bagi telinga anak itu kayak anjing pudel. Kuk-kuk-kuk gitu. Makanya dia santai aja dia. Ini kata penelitian, bukan kata saya loh ya. Tapi beda. Bagi laki-laki, kadang-kadang tidak perlu cerewet. 1-2 kata itu sudah menggelegar. Dan tidak perlu sering-sering. Coba kalau kita bangunin anak. Kalau kita bangunin anak itu terbukti itu. Kalau kadang istri saya bangunin, coba bangunin. Bangun. Tapi kalau kita sudah, bangun, basam, jawar. Iya, Bi. Kadang-kadang belum lagi, kita sudah di kamar mandi. Nah, itu bercanda. Karena disitulah kenapa dayus itu kepada laki-laki. Kok nggak ada dayus perempuan, Ustaz? Kalau dayus perempuannya dayusah, nggak ada dayusah. Kenapa dayus itu kepada laki-laki? Karena memang yang mengkontrol dan mengendalikan keluarga itu laki. Makanya saya sering sampaikan, dosanya perempuan
kepada keluarga itu lebih kecil mandorotnya daripada dosanya laki-laki kepada keluarga. Dampak kerusakannya itu lebih besar laki-laki. Ini bukan berarti ibu-ibu nanti berbuat dosa. Nih kau berbuat dosa, nggak apa-apa bi, dampaknya nggak selebih parah daripada dosamu. Maka dia justru kepada laki-laki. Makanya akhirnya disitulah kita menjumpai betapa luar biasanya dampaknya kalau ketika seorang laki-laki tidak memiliki sifat dayus. Makanya sedih kan? Kalau kita menjumpai kalau ramai pengajian itu hanya ibu-ibu, sebenarnya ada satu sisi kita senang, bergembira dan tetap bersyukur, tapi ada satu sisi yang terkadang sedih. Kenapa? Karena sebenarnya yang butuh ilmu lebih banyak daripada satu keluarga itu siapa? Laki-laki. Ibu-ibu nggak usah ditanya aja sudah pengen semangat menjawab, apalagi ditanya, ya kan? Karena memang bapak-bapak yang harusnya mereka itu memiliki ilmu. Tapi kenyataan yang terjadi seakan-akan semacam itu. Makanya akhirnya inilah pentingnya bagi kita untuk berkomunikasi, menyamakan frekuensi dan tujuan kita ke depan dengan pasangan kita. Penting adanya raker kita dengan suami kita dan istri kita itu penting. Bah, kita itu sudah nikah 67 tahun. Misal, lama banget ya. Kita itu nikah sudah 15 tahun. Kita itu tidak pernah bicara raker, apa rencana kita jangka panjang, apa rencana jangka pendeknya kita. Kan bisa kita berjalan dalam pernikahan itu hanya sekedar gelinding kayak roda. Ngobrol. Kalau kita ngobrol di raker ngomong, papa jadi macan, singa, harimau. Saya jadi kucing. Supaya akhirnya kita bisa memiliki balancing dalam kehidupan berumah tangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa terjadinya banyak perzinahan? Terjadinya karena perzinahan itu adalah tren mahalnya pernikahan yang akhirnya menjadikan orang itu sengaja memundurkan pernikahan karena tidak mau terbebani dengan biaya yang panjang. Memang biaya nikah di KUA itu murah, yang mahal itu omongan tetangga. Dan kita memaklumi itu. Padahal nikah itu mah sederhana sebenarnya. Nikah itu selama kita sudah memiliki mahar, sudah. Lalu anak kita misalkan, anak kita sudah punya uang, misalkan pemasukan 1 juta, 2 juta, ngontrak 500 ribu, enggak apa-apa, biar mereka struggling. Kenapa? Pasangan yang mereka dimulai dari nol, itu tidak menjadi pasangan yang kolokan dan manja. Tapi kalau kita niatnya di dalam pernikahan tidak mau menikmati proses perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, biasanya nanti pasangan ini menjadi pasangan yang lemah ketika menghadapi setiap badai dan terpaan ujian. Ya apa-apa, biarin aja anak kita ngontrak, biarin ngontrak. Tidak usah mahal-mahal pernikahan itu. Pernikahan itu tidak diwajibkan harus 3.000, 4.000, 5.000. Boleh kalau yang berkelapangan harta. Tapi kan tidak setiap orang itu punya ukuran sepatu, ukuran hartanya sama. Saya mau nikah, Ma. Uangmu berapa, Nak? Ya 5 juta, 5 juta cukup sebenarnya. Ya 5 juta, Nak. Anak cukup. Oh, kita kasih tamunya batu. Ya undanglah yang secukupnya. Dan ibu, bapak, saya sampaikan, maaf, tidak usah terlalu sensitif kalau nggak diundang orang dalam pernikahan. Dia diundang sebab permusuhan. Saya nggak suka sama keluarga itu. Kenapa? Dulu pas nikah saya nggak diundang. Ya mungkin bisa jadi budgetnya memang sepas-pasan. Kalau memang budgetnya cuma 25 juta, mampu undangnya orang cuma 50 orang. Emang salah nggak diundang? Emang ada aturan di dalam agama. Diundang pernikahan itu sebab persaudaraan yang besar pada waktu hari kiamat. Nggak ada. Kadang-kadang ada orang lupa manggil kita. Ada orang yang terkadang memang nggak undang kita. Kenapa? Karena terbatasnya budget yang dia miliki. Ibu-ibu aja nggak pernah undang saya acara nikah anak. Saya biasa aja kok. Nggak pernah saya dendam sama ibu-ibu. Berapa yang undang saya? 1, 2 yang undang saya. Walaupun saya juga qadarullah nggak bisa. Tapi saya nggak pernah dendam, nggak diundang pernikahan. Kenapa? Wajar. Nggak diundang pernikahan itu wajar. Apakah Rasulullah ketika menikah mengundang seluruh para sahabat? Enggak. Ya kalau ada rezeki diundang semuanya. Masa dagingnya banyak. Tapi kalau yang memang tidak bisa cuma 1 kambing. 1 kambing itu kira-kira berapa orang? 30 orang. Ya sudah 30 orang. Nyaman, yang penting beritanya nyampe. Beritanya itu apa? Bahwasanya keluarga itu sudah menikah. Jadi kalau nggak diundang pernikahan,
tidak usah menjadi dendam kesumat. Tidak datang kartu undanganmu, you and me, and. Enggak usah gitu. Apa gitu. Maka kemudian menikah itu sederhana. Kalau mampu, sederhana saja menikah itu. Menikah dengan keluarga terdekat saja. Maka kalau ibu-ibu nanti misalkan saya ngundang, saya misalkan pernikahan, nggak diundang, nggak usah marah. Misalkan anak saya menikah, nggak usah mikir macam-macam, ya tadi mikir ini. Anak saya nanti menikah, ya sudah nggak diundang, nggak usah mikir macam-macam. Karena apa? Bagaimanapun sesungguhnya orang memiliki keterbatasan. Ada yang mungkin ngomong, Ustadz kok nggak ngundang saya? Ya saya nggak presiden, gimana saya bisa ngundang semua orang? Maka yang ketiga, mari kita menyederhanakan masalah mahar dan masalah rezeki anak kita. Dan saya bersyukur sekali, salah satu dakwah yang sudah terbukti di masyarakat Indonesia dan tidak butuh nasihat panjang, itu masalah tentang mahar. Mahar Indonesia itu sederhana sekali. Dan itu menunjukkan keberkahan wanita Indonesia yang sederhana di dalam mahar. Tapi setelah mahar biasanya yang mahal. Karena apa? Karena wanita di Timur Tengah mahar itu masih panjang dan masih mahal. 100 ekor onta. Ibu bisa bayangkan berapa M itu. Makanya Masya Allah itu. Maka yang ketiga adalah sesungguhnya kenapa terjadinya banyak perzinahan? Karena tren pernikahan yang mahal. Yang ketiga, yang keempat. Kenapa banyaknya perzinahan? Gak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya atau tidak? Gak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya apa? Akhirnya orang itu lepas dan tidak ada tempat kontrol sosial bagi mereka yang berzina. Pelaku penginapan tidak mensyaratkan pernikahan untuk menjadi customer kamar mereka dan akhirnya terjadinya perzinahan. Kita memaklumi orang pacaran di pojok-pojok gelap, ada motornya, orangnya nggak ada. Kita mendapati ada mobil gelap, sisi kacanya, mobilnya hidup di tengah-tengah lapangan parkir, tetapi orangnya nggak keluar, padahal mesinnya hidup, kita biarkan. Akhirnya orang itu punya pilihan tempat banyak sekali untuk berzina. Coba kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan fungsi kontrol bagi masyarakat, lalu kita sama-sama menyadari kejinya perzinahan. Orang berzina itu susah. Zina di jalan didatengin orang. Kalau losmen dia diminta surat nikah, kan bingung mau zina di mana? Masa zina di atas pohon, kan nggak mungkin. Tapi karena kontrol, fungsi kontrol dalam kehidupan masyarakat itu sudah memaklumi, ya sudah. Dan kita hari ini terpaksa memaklumi Ibu dan Bapak. Kalau ada orang itu pacaran, naik motor, sampai dempet banget, nyalain orang yang nikah 15 tahun. Lalu kita tuh memaklumi, wajar masih pacaran, lu malah memakluminya. Ya susah. Kalau masalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak terjadi. Apalagi dengan fenomena banyaknya apartemen hari ini. Apartemen itu tujuan pertamanya adalah menampung daya tampung masyarakat yang tidak tertampung di tanah vertikal. Gini vertikal ya? Horizontal. Tapi justru hari ini tidak kita nafikan bahwasanya ternyata apartemen menjadi salah satu tempat yang terjadinya banyak perzinahan. Makanya kalau fungsi kontrol dijalankan, amar ma'ruf nahi mungkar itu dijalankan, insya Allah orang itu susah mikir 1000 kali kalau mau berzina. Di rumah dipasangi CCTV semuanya. Bapaknya bisa ngecek apa saja yang terjadi di rumah. Ya kan? Dia mau ke losmennya ngomong, mana surat nikahnya? Ya, setiap masuk area kosong ada satpamnya datang. Mau ngapain kalian berdua ke tempat kosong kayak gini? Bingung dia. Udah pulang aja, udah naik besok aja kita nikah. Karena apa? Dipersusah, dipersulit. Tapi kondisi sekarang itu malah sebaliknya atau sama? Sebaliknya. Semuanya gampang. Ke hotel, tinggal bayar gesek ATM 300, 400, 500, 600, 1 juta, 2 juta udah dapat hotel. Belum lagi dengan suasana kantor yang akhirnya memudahkan laki dan perempuan untuk saling curhat tentang masalah keluarganya. Gampang semuanya akhirnya. Dan terjadilah perzinahan itu. Yaitu terjadinya kenapa? Karena masalahnya adalah lemahnya fungsi sosial dan kontrol sosial pada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, yang terakhir. Tidaklah perzinahan itu terjadi karena lemahnya kebenaran pada satu tempat. Dakwah tidak optimal, tidak maksimal, pengajaran tentang pendidikan masalah
hubungan laki-laki dan perempuan tidak maksimal, begitu mudahnya kita mengakses lawan jenis pada kehidupan hari ini, begitu mudahnya kita untuk mengetahui profil seseorang, itu semakin menyuburkan perzinahan. Saya, anak tahun awal 2000-an saja, Ibu. Dulu kita masih ingat ada banyak sosial media yang sudah tumbuh tahun 2000-an. Ada Yahoo Messenger, ada yang lainnya. Itu saja sudah banyak perzinahan. Walaupun pada saat itu akses orang mengenali dan tahu orang itu masih susah. Untuk tahu orangnya kayak gimana, profil fotonya kayak apa, orangnya kayak apa, itu masih susah tahun awal 2000-an. Karena masih berdasarkan nama doang. Hari ini sosial media sudah jauh lebih gamblang, Bu. Bukan hanya foto, video, gerakannya, jogetnya, dangdutnya, semuanya kelihatan. Dan akhirnya semakin memperbesar bagaimana dampak perzinahan itu terjadi. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata supaya kita ngambil pelajaran. Ada satu orang tua yang semoga Allah lapangkan kesabaran bagi orang tua ini. Punya anaknya usia kelas 3 SD. Anaknya ini tidak pernah bermain jauh-jauh. Bermainnya itu dekat-dekat saja. Dan bermainnya sama tetangga. Tetangganya sering bermain berdua. Anak kelas 3 SD. Sampai pada satu waktu akhirnya sang anak ketika minjem handphone mamanya, lalu memakai handphone mamanya beberapa saat. Setelah itu, dilihat sama sang mama historinya dan kagetnya sang mama, sang ibunya. Ternyata anaknya usia belum genap 9 tahun sudah mengakses pornografi. Sampai tahu bagaimana cara membukanya. Sang ibu remuk hatinya, ngomong sama suaminya, dan kita doakan semoga dikuatkan oleh Allah. Lalu akhirnya ditanya, sang anak diinterogasi, kok bisa, kenapa nak? Nah, dia memberitahu jujur anaknya, diberitahu sama teman, tetangganya itu. Ternyata teman tetangganya punya kakak kelas 3 SMP, dan kakaknya 3 SMP yang ngajarkan adiknya. Apa yang paling mengagetkan ketika keluarga ini membawa anak ke psikolog? Kata psikolognya, memori dia tentang pornografi tidak bisa dihapuskan. Kata psikolognya. Yang bisa dilakukan apa? Kata psikolognya, mendefrak saja. Jadi di pikiran manusia, anak itu ada banyak laci. Laci yang di dalamnya di situ ada pornografi, diupayakan ditaruh di paling bawah, didefrak. Laci-laci atas itu aktivitas dia harian. Makanya kata psikolognya solusinya cuma satu. Sibukkan anaknya supaya laci pornografi ini tidak menjadi laci pertama. Lu bayangkan, ngelihatnya hanya 1, 2 kali, 3 kali. Akibatnya sepanjang hidup harus dibayar orang tuanya. Sudah dijalankan. Sampai beberapa bulan. Qadarullah satu waktu sakit, ditemani sama neneknya punya handphone. Minjem handphone lagi. Ketahuan lagi. Apa musibah untuk kita menjadi hikmah? Hati-hati. Perzinahan itu hari ini separah itu kondisinya pada kondisi anak-anak yang kita miliki. Banyaklah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini kondisi pertama. Kondisi fitnah. Nasab itu jadi hilang, berantakan. Zina itu berdiri di mana-mana. Dan kita harus tahu bagaimana sikap kita untuk menyikapi perzinahan. Apa yang kedua? Kondisi zaman fitnah itu apa yang kedua, Ustaz? Kondisi yang kedua adalah masalah bagaimana kita mendapatkan kualitas muamalah satu keluarga itu di dalam berkomunikasi. Nabi sudah menggambarkan detail apa yang terjadi pada komunikasi keluarga pada zaman fitnah. Itu yang akan kita bahas pertemuan bulan depan, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, dan semoga Allah memberikan jalan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam